Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar dalam video pembelajaran. Sekarang kita akan belajar tentang cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Oke, sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Memposting itu nama lainnya adalah memindahkan. Jadi, bagaimana cara memindahkan akun yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar? Kalian masih ingat apa itu buku besar? Oke, jadi daftar yang berisi akun-akun secara rinci. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita tahu adalah daftar jurnal umum atau jurnal umum yang kita miliki. Kebetulan di sini ada jurnal umum yaitu cuci mobil clean. Jadi yang akan kita buat itu adalah akun-akun yang ada di dalam jurnal umum. Berarti buku besar yang akan kita buat itu terdiri dari buku besar kas, modal, sewa, dibayar di muka, dan sebagainya. Jadi seluruh yang ada di dalam jurnal umum ini kita pindahkan ke dalam buku besar. Oke, sebelum buat buku besar, kalian masih ingat bentuk tabelnya? Ada 4 bentuk tabel buku besar. Nah, yang biasa kita buat yaitu bentuk stapel dengan saldo berkolom ganda. Bentuknya seperti ini. Ini adalah buku besar dengan bentuk saldo berkolom ganda. Jadi ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Ya, ini bentuk tabelnya, masih ingat bukan? Oke, sekarang kita coba buat buku besar kas terlebih dahulu. Jadi ini tabelnya kita buat, paling atas adalah nama akun. Nama akunnya yaitu kas. Kemudian sebelah kanan boleh kode akun kalau ada. Kalau tidak ada kita kosongkan. Nah, sekarang kita coba ya membuat buku besar kas. Sekarang kita lihat caranya, langkah-langkah yang kita pakai untuk membuat buku besar adalah dengan cara memindahkan tanggal dari jurnal umum ke dalam buku besar. Sesudah memindahkan tanggal, kita juga memindahkan nilai yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Kalau di jurnal umum nilainya di debit, di buku besar juga kita pindahkan di debit. Oke, langsung saja kita lihat tanggal 1. Kita akan buat buku besar kas. Kas ada pada tanggal 1. Kas nilainya di sisi debit di jurnal umum. Makanya ke buku besar juga kita tulis tanggal 1. Nilainya kita simpan di debit sebesar 30 juta. Karena ini pertama kali, saldonya juga langsung debit sebesar 30 juta. Oke, bagaimana sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Kita lanjut lagi cari kas. Kas ada lagi tanggal 2 di sisi kredit. Tanggal 2 di sisi kredit kita lihat nilainya ada 3 juta. Ke buku besar juga kita pindahkan tanggal 2, tulis referensinya kita tulis JU, jurnal umum. Kalau misalkan jurnal umumnya berasal dari halaman 1, boleh kita tulis JU1. JU1. Kalau halaman 2 JU2. Oke? Jadi tanggal 2 kas di sisi kredit senilai 3 juta. Nah, untuk saldo harus diingat jika saldonya debit dengan debit itu ditambah simpan di debit. Kalau debit dengan kredit itu dikurang, simpan di nilai paling besar. Kemudian kredit dengan kredit itu ditambah, simpan di kredit. Kemudian kredit dengan debit itu dikurang dan simpan nilai yang paling besar. Nah, contohnya tadi, yang pertama saldonya ada di sisi debit 30 juta. Kemudian ada lagi di sisi kredit 3 juta. Berarti debit dengan kredit kita kurang. Kebetulan saldonya lebih besar debit, yaitu 30 juta. Jadi 30 kurangi 3 juta. Hasilnya 27 juta kita simpan di debit. Bagaimana bisa dipahami? Oke ya. Oke, kita lanjut lihat lagi kas. Ada lagi tanggal berapa? Tanggal 9 nggak ada. Nah, tanggal 11.
Tanggal 11 kas ada di sisi kredit senilai 1.500.000. Dipindahkan juga tanggal 11 tulis di sisi kredit 1.500.000. Nah, karena debit dengan kredit kita kurang lagi. Jadi 27 juta kurang 1.500.000. 25.500.000. Oke. Kita lanjut. Ada lagi tanggal berapa? 11 sudah ada tanggal 15. Nah, tanggal 15 ini ada di debit senilai 700.000. Di buku besarnya kita tulis tanggal 15. Ya, tanggal 15 di debit sebesar 700.000. Karena ini debit dengan debit, berarti kita tambah 25.500.000, kita tambah 700.000, 26.200.000. Bagaimana sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Oke, kita lanjut lihat lagi kas. Ada lagi tanggal berapa tadi? Tanggal 15. Ada lagi tanggal 19 di kredit. Kita lihat nilainya 3 juta di kredit. Tulis lagi tanggal 19. Kita taruh di kredit 3 juta. Karena kredit berarti kita kurang 26.200.000 kurang 3 juta. 23.200.000. Oke. Kita lanjut. Ada lagi tanggal berapa? 19 sudah tanggal 21. 21 ada di sisi debit, nilainya 1 juta. Kita tulis tanggalnya tanggal 21, di sisi debit 1 juta. Karena debit dengan debit kita tambahkan. Jadi 23.200.000 tambah 1 juta 24.200.000. Oke, kita lanjut. Sekarang ada lagi tanggal berapa? Tanggal 23 ada di sisi kredit. Nilainya adalah 800.000. Ya, kita lihat. Tanggalnya kita tulis tanggal 23. Taruh nilainya di kredit 800. Karena debit dengan kredit maka dikurang. 24.200.000 kurang 800. Jadi 23.400.000. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat lagi kasnya ada tanggal berapa ya? Tanggal 25 ada di sisi debit. Nilainya 10 juta. Nah, di buku besar juga kita simpan di debit. Tulis tanggal 25. Nilainya di debit tadi 10 juta. Karena debit dengan debit saldonya kita tambah. Berarti 23.400.000 tambah 10 juta. 33.400.000. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi kasnya ada lagi tanggal 27. Nah, ini kas di kredit nilainya 1.400.000. Di buku besar juga sama, kita tulis tanggal 27. Nilainya di sisi kredit 1.400.000. Karena debit dengan kredit kita kurang 33.400.000 kurangi 1.400.000. Jadi 20 juta. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi tanggal berapa? Tanggal 27 sudah, tanggal 29. 29 ada di sisi debit, nilainya 1.500.000. Nah, berarti tanggal 29 sisi debit, nilainya 1.500.000. Nah, karena debit dengan debit kita tambah. Jadi 42 ya, 1.500.000 ya, 33 juta. Oke, kita lanjut lagi. Ada tanggal 30 kasnya di sisi kredit senilai 500.000. Tanggal 30 sisi kredit 500.000. Berarti karena debit dengan kredit kita kurang, berarti saldonya 33 juta. Bagaimana, mudah bukan? Oke. Jadi inilah cara membuat buku besar. Berarti saldo akhir dari buku besar kas itu adalah senilai 33 juta di sisi debit. Baiklah, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya.
Jangan lupa buku besarnya dibuat semua, jadi tidak hanya kas saja, tapi seluruhnya, modal, sewa dibayar di muka, peralatan, dan seterusnya. Tabelnya sama, bentuk tabelnya sama, cara perhitungannya sama. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.